Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Prakoso, kelas 12 TKJ. Saya ingin menjelaskan tentang mengenal ilmu tertua dalam matematika, yaitu geometri. Apa saja yang ada di geometri? Mari kita bahas satu-satu. Nah, ada pula artikel ini membahas mengenai geometri. Bidang datar meliputi pengertian objek-objek geometri serta hubungan antara objek geometri. Halo, sebelum kamu sudah banyak sekali belajar tentang ilmu-ilmu dasar dalam matematika, mulai dari mengenai jenis-jenis bilangan, himpunan, aljabar, hingga triogeometri. Kali ini kita akan membahas satu lagi ilmu dasar matematika yang banyak sekali manfaatnya, terutama untuk mendukung ilmu lain seperti fisika, kimia, dan lainnya. Tentunya kamu sudah tahu apa yang ingin kita bahas. Yap, ia adalah geometri. Ayo cari tahu apa yang geometri lewat artikel ini. Let's check the facts. Apa itu geometri? Saat mendengar kata geometri, apa yang kamu bayangkan? Segitiga, persegi, lingkaran, tabung, bola, sebuah garis atau sudut, atau bahkan nggak ada gambaran sama sekali. Tenang, di sini kita akan pelajari sama-sama ya. Jadi geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Geometri merupakan cabang ilmu tertua dalam matematika. Banyak ilmuwan zaman dulu yang telah mempelajari ilmu ini, seperti Thales, Pythagoras, dan Euclides. Tiga tokoh yang mempengaruhi dalam ilmu geometri dan karyanya telah banyak dikembang oleh ilmuwan lainnya. Nah, berikut 3 contoh pengaruh dalam geometri. Yang pertama adalah Thales. Dari mulai 624 Masehi sampai dengan 546 Masehi. Thales merupakan filsuf kelahiran Miletos, Yunani. Ia juga saling terkenal sebagai ahli geometri dan politik. Orang yang pertama kali mengembangkan metode pembuktian sebagai alasan yang lebih logis dapat diterima. AC pemikiran Thales dalam ilmu geometri adalah teori Thales. Teori Thales ini sering ditemukan pada materi kesebangunan dan lingkaran. Adapun yang kedua, Pythagoras. Dari abad 507 Masehi sampai dengan 495 Masehi. Sepeninggalan Thales muncul Pythagoras, filsuf kelahiran tahun 570 SM, yaitu disebut Masehi, di Yamos, Yunani, Regius Oges Utara. Pythagoras dan para pengikutnya melanjutkan langkah Thales menggunakan metode pembuktian untuk mengembangkan teori-teori atau teorema-teorema yang berkaitan dengan ilmu geometri, seperti teorema Pythagoras, jumlah sudut dalam suatu poligon, segi banyak sifat-sifat dari garis-garis pelajari yang banyak lagi. Dan adapun Euclides dari 325 Masehi sampai dengan 256 Masehi. Tidak lama setelah Pythagoras meninggal, lahir Euclides, seorang tokoh ukuran dari Yunani. Salah satu karyanya yang sangat penting bagi dunia adalah The Elements, sebuah buku yang berisi tentang pengembangan ilmu geometri, aljabar, dan teori bilangan dan teori penjumlahan. Geometri juga memiliki cakupan yang sangat luas. Saking luas rasanya tidak akan cukup jika dibahas dalam satu artikel ini. Oleh karena itu kita akan mulai belajar yang sederhana dulu ya.
yaitu geometri bidang datar. Tapi sebelumnya itu kita pahamin dulu yuk macam-macam objek berikut ini. Titik, garis, bangun, dan sudut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, geometri memiliki 4 objek bagian, yaitu titik, garis, bangun, datar, dan ruang, dan sudut. Kamu pasti sudah tahu dong apa itu titik, garis, bangun, serta sudut. Tapi di sini kita akan kembali menjelaskan atau membahas keempat objek geometri disebutkan secara ringkas. Yang pertama, titik. Titik merupakan bagian dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Titik biasanya disimbolkan dengan titik dan diberi nama dengan huruf kapital A, B, dan O, dan sebagainya. Suatu titik akan menunjukkan posisi atau letak tertentu dari suatu objek. Yang kedua adalah garis, merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Jika garis hanya memiliki pangkal tanpa adanya ujung, maka disebut sinar garis. Tapi jika garis disebut memiliki pangkal dan ujung, maka disebut segmen garis. Nah, berikut nih contohnya nih, kawan. Ini ada segmen A dan B, dan yang ini sinar garis A dan B. Yang ini contoh yang ketiga, segmen garis. Nah, itu ada yang pertama garis AB, sinar garis AB, dan segmen garis. Nah, ini contohnya. Nah, yang ketiga itu adalah bangun. Jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan terbentuk sebuah bangunan atau bangun. Bangun ini terbagi menjadi 2, kawan. Bangun datar dan bangun ruang. Kamu pasti sudah tahu kan yang bedanya bangun datar dan bangun ruang. Nah, yang keempat kita bahas lagi tentang sudut. Sudut merupakan daerah yang terbentuk dari 2 sinar garis dengan pangkal yang sama. Suatu sudut diberi nama dengan 1 atau 3 sudut kapital, yaitu sudut A, sudut ABC, dan sebagainya. Sudut juga banyak sekali jenis tergantung dari besar sudut. Nah, alat untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat, kawan. Satu sudut adalah 0 atau radian. 1 radian itu sama dengan 180, kawan. Jenis-jenis sudut yaitu sudut yang lancip, yaitu dari 0 sampai 90. Sudut siku-siku besar sudut 90. Sudut tumpul besarnya sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat, kawan. Nah, yang keempat itu adalah besar sudut. Sudut lurus yaitu besarnya 180 derajat. Nah, yang kelima yaitu sudut refleks, kawan. Besar sudutnya antara 180 sampai 360 derajat, kawan. Dan yang terakhir sudut penuh, yaitu besar sudutnya 360 derajat. Wah, banyak sekali ya ternyata jenis-jenis sudut. Kirain cuma tumpul, lancip, dan siku-siku saja. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan kan kalau di geometri itu akan membahas hubungan antara objek-objek geometri. Nah, materi berikut kita akan mengetahui bahwa hubungan antara titik dan garis yang suatu bidangnya bagaimana hubungan yang dimaksud terkait dengan posisi atau kedudukan dari kedua objek geometri tersebut. Supaya lebih jelas, langsung aja yuk kita baca uraian berikut. Nah, kedudukan titik dan garis pada bilangan terdapat macam-macam kedudukan titik dan garis pada suatu bilangan datar, antara lain yang pertama itu kedudukan titik pada garis. Misalnya terdapat dari A, B, dan 2 titik yaitu E dan Y, maka hasilnya kayak gini, kawan. A titik Y, nah ya ini Y titik B ketemu, jadi enggak saling berhadapan, kawan, gitu. Nah, yang kedua itu kedudukan titik pada bilangan. Misalnya terdapat sebuah bilangan B dan 3 buah titik X, Y, Z. Maka yang ini kan ada jajar jenjang, misalnya ini B, yang tengah Y, yang atas X, dan sampingnya lagi Z. Titik X terletak pada B, yang ini
yang di ujung, titik Y terletak di dalam bidang B yang ini nih. Dan titik Z terletak di luar garis B, jadi di luar ini namanya di luar. Nah yang ketiga yaitu kedudukan garis pada bilangan. Macam-macam kedudukan garis pada bidang atau ruang yaitu dua garis sejajar nih, A dan B, X dan Y itu sama kan kawan. Nah yang kedua yaitu dua garis yang berpotongan. Nah ini kenapa dikasih titik, yaitu dari A ke B itu saling berpotongan. X yang Y itu dibatasi dengan T itu yaitu saling berpotongan juga kawan. Dua garis saling sempit yaitu dari A 0 B itu dari B ke ini ya berdasarkan berimpit itu kayak macam A ke 0 atau dari A ke B itu nggak bisa, dari harusnya A ke 0 baru ke B gitu. Dan yang terakhir dua garis saling bersilang itu misalnya X ke Y, B ke A ke X, X ke Y gitu kawan. Nah yang pertama saya jelasin A garis saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila dua garis tersebut letak pada bidang yang sama, jarak antara garis selalu tetap dan tidak memiliki titik persekutuan. Nah memiliki titik persekutuan tidak berpotongan kawan. Yang kedua B, dua garis saling berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan itu apabila dua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan saling bertemu di satu titik yang sama dinamakan titik persekutuan. Nah adapun C, dua garis saling berhimpit, yaitu dua garis yang dikatakan berhimpit apabila dua garis itu terletak pada satu garis lurus pada bidang yang sama. Yang kata contoh yang ini nih berhimpit nih. Nah ini namanya tidak ini ya kawan, maksudnya tidak terletak pada bidang yang tidak saling sejajar. Nah selesai gitu, jelas ya sampai sini. Kalau gitu kita lanjut hubungan geometri lainnya yaitu sudut. Hubungan antara sudut yaitu yang pertama sudut saling menyiku atau berkomponen. Dua sudut dikatakan menyiku apabila dua sudut tersebut membentuk sudut siku-siku 90 derajat dengan salah satu sudutnya merupakan menyiku dari sudut lainnya. Nah ini kayak sudut 90 derajat itu kan ada yang 180. Nah itu sama di contoh kayak gini, misalnya kayak BOC penyiku dari AOC dan sebaliknya, atau BOC tambah AOC sama dengan 90, sama kan. Nah yang kedua yaitu sudut saling berpelurus yaitu bersuplen. Atau dua sudut dikatakan berpelurus apabila dua sudut tersebut membentuk sudut lurus 180 dengan salah satu sudutnya merupakan lurus dari sudut lainnya. Nah misal garis, nah ini yang sampingnya kan misalnya AOB. Nah ini kan sebelumnya kan COB kan ada tuh. Nah, kayak misalnya BOC kan kayak BOC. Nah ini kayak lancip lah ini istilahnya. Nah kalau AOC atau sebaliknya BOC atau AOC itu sama aja 180 derajat kawan. Nah yang ketiga yaitu sudut saling bertolak belakang. Apa itu? Dua sudut dikatakan bertolak belakang apabila dua sudut tersebut memiliki arah hadapan yang berlawanan. Sudut-sudut yang memiliki bertolak belakang memiliki besaran sudut sama loh. Yaitu yang pertama dari A ke P itu sama. Ya dari yang ke B itu sama. BOQ bertolak belakang dengan POA. Ya, POA juga sama tuh. Ya. Dan BOQ sama dengan POA, ya sama kan? Dan POB bertolak belakang dengan AOQ nih. Jadi nggak saling berhadapan ya kawan. Nah POB yaitu samanya AOQ. Nah 4 yaitu hubungan antara bersudut
dua garis sejajar yang berpotong garis lain. Misalnya terhadap dua jenis sejajar yaitu P dan Q yang berpotongan dengan garis R dan di titik A dan B. Akibatnya terdapat sudut-sudut berbagai sifat tertentu. Nah, kayak misalnya gambar ini gitu. Nah, sudut sehadap yaitu sudut beradab arah yang sama. Contohnya A1 yang tadi. Nah, itu A1. Nah, yang kedua B dan A2, B2, A3 dan B3, A4 dan B4. Lanjut kawan. B sudut. Sudut dalam berseberangan yaitu sudut yang terletak dalam antara garis P dan Q dan terletak berseberangan. Contohnya A2 dan B4 atau B3 dan B1 kawan. Sudut luar berseberangan yaitu sudut yang terletak dari P dan Q dan letaknya berseberangan. Contohnya A1 dan B3, A4 dan B2. Nah, itu kawan. Sudut dalam sepihak itu sudut yang terletak di dalam garis atau antara garis P dan Q, letak di sisi yang sama. Contohnya A2 dan B1, A3 dan B4. Dan itu ada yang terakhir juga sudut luar sepihak. Itu sepihak yaitu yang dimaksud sudut yang terletak di luar antara garis P dan Q dan terletak di sisi yang sama kawan. Contohnya A1 dan B2 dan yang kedua yaitu A4 dan B3. Banyak juga yang materinya yang kita bahas kali ini. Tunggu dulu supaya materi yang kamu baca jadi nggak buyar gitu. Kita coba yuk latihan soalnya. Nah, misalnya gini. Yang pertama ada soal tes potensi sekali TPS UTBK 2019 ya. Ayo kita bahas kawan. Itu yang ada, lihat kan gambar ini kawan. Nah, segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC, titik letak B terletak pada AC. Jika P65 dan P20 maka nilai X nya yaitu, nah kita hitungin kawan. Nah, udah gitu. Sebenarnya materi yang sudah kamu pelajari sejak SMP ini hanya mengulas kembali materinya itu pas 12. Nah, merupakan dasar mempelajari materi geometri yang lebih baik, kompleks dari, tapi biasanya sih yang dasar gini yang kamu lupa ya gak sih. Tapi geometri bidang dasar juga sering kali keluar di soal-soal TBK loh. Contoh soalnya seperti soal di atas yang tadi. Nah, kamu juga jangan malas untuk mengulas kembali materi yang sebagai persiapan untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi nanti loh. Download juga ya aplikasi Ruang Guru, Ruang Belajar supaya belajar kamu jadi yang gak membosankan. Semangat kawan. Nah, sampai itu aja ya materinya kawan. Jangan lupa belajar lagi, tetap semangat karena semangatan itu ada di depan mata bila kita mau belajar dan berusaha. Itu saja yang kita bahas kali ini. Dan jangan pernah lelah, karena lelah itu tidak akan berujung kesuksesan. Ya udah, itu aja yang dari kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.